Ibad. Jangan Islam langsung keluar. Kristen. Islam Kristen. Islam. Udah sholat, Pak? Udah, Kalau habis sholat biasanya tenang atau gusar? tenang. Oke. Kalau habis sholat biasanya maki-maki, memojokkan atau baik? Tergantung. Oh. Oke. Kalau orang Islam, tadi kan Bapak bilang orang Islam. Orang Islam habis sholat kalau nanya sopan atau enggak? Sopan. Ah, yaudah. Silakan nanya sopan ya. Kalau tadi ada ibu-ibu yang nanyain harus jawab. Jangan dikeluarin, kasihan. Oke. Bapak tadi dengar nggak saya kamu jawab? nggak tanggung jawab. Tadi kan saya jawab. Ini 900 orang tadi dengar saya jawab. Tiba-tiba karangan. Belum ya sih. Kamu nggak budek kan, Ayah Ibad? Ini saya rekam soalnya. Nanti saya posting. Saya jawab. Kamu nggak tanggung jawab. Jangan Pak, mentang-mentang temanmu berdosa kok berbuat dosa. Saya ngejawab loh. Udah, nih tergantung emang. Percuma habis sholat kayak gini. Coba saya tanya 900 orang di sini tadi denger nggak sih saya ngejawab? Di mana dalilnya? Udah saya bilang Yesus adalah Allah, itu Yohanes 1 ayat 1. Kamu denger nggak tadi jawab saya itu? Iya, dengar. Jangan suka berbohong ya kalau habis sholat ya. Malu lu, Islam sholat tapi gini. Oke, kamu mau nanya apa? Tadi yang ibu nanya tadi apa? Ibunya nggak sopan dan kayak penjahat, kayak penjajah. Makanya saya turunin. Saya orangnya jantungan, nengok yang kasar-kasar, Bang. Bisa nggak kalian jangan kasar? Aku tuh jantungan loh. Kalian ini kasar kali. Kalian udah habis sholat. Itu Bang. Kau pun jangan kasar Bang. Nanti kalau aku, gimana aku? Nggak kasihan kau. Terkejut aku sama kayak anak-anak yang itu. Trauma. Apa Bang pertanyaanmu Bang? Baik-baik lah, lembut-lembut lah. Kan kasar kali, bikin malu. Iya, tapi kan kita sama-sama punya akhlak, Mbak. Iya, kau pikirlah ahlakmu. Tuh kawanmu tadi ada nggak ahlaknya itu? Nah, kau pikirlah itu. Kalau nanya jangan kayak penagih hutang. Saya udah jawab, terima jawabannya. Nggak suka kau, jangan kau tunjukkan ahlak burukmu itu di sini. Gitu. Kalau nggak memang sependapat, jangan kau tunjukkan ahlak jahatmu. Gitu. Silakan, abang mau tanya apa lagi, Ayah Ibad? Sudah? Cuman meluruskan aja. Oke, baik. Tuhan memberkati, Bang. Orang hostnya baik kok. Ya, hostnya itu trauma loh, soalnya udah banyak sekali melihat kekerasan di TikTok, penghinaan, cacian. Takut aku loh, Bunda Wiwit. Terkejut aku tadi. Karangan. Untung aja. Nggak kasihan sama aku, anak yatim piatu ini. Gak dijawab, disintak. Kaget tahu, karangan. Belum selesai. Ih, itu mama. Ini kan tanggal muda, woi. Kok kasar ibu itu? Nggak idaman kali ya kan Kak Idaman, Kak My Love. Takut aku. Nah, ini mudah-mudahan nih habis sholat tenang lah ya. Halo Amirkan. Amirkan apa? Kamu penyembah manusia kamu. Kau sama aku. Sama aku. Tuh kan, kayak gini adab orang Islam. Rekam ya teman-teman ya. Bang abang orang Islam ya? Abang orang Yunani memang. Abang orang Islam atau orang Kristen? Ih, banyak kali yang kesurupan loh. Kok kesurupan abang? Istighfar bang, nyebut bang, nyebut. But. Nyebut dulu bang, nyebut. Ada akhlaknya penyembah mat. But, nyebut. Mas Bram minta naga dong, mau gua sembur Mas Bram. Tolong Bang Al-Ela kasih naga manusia. Ini mau gua sembur. Kenapa sih bang? Ini orang Islam marah-marah di rumah orang Kristen. Ih, abang pasti salah satu pelaku yang di Padang ya.
Kok kasar banget sih? Jangan kasar napa laki-laki. Malu loh bang, masa orang Islam kasar? Emang abang nggak tahu malu gitu? Enggak mau. Ya ampun, nggak tahu malu, kasihan banget ya. Kamu yang harus malu. Kan nggak ngapa-ngapain, kamu nih nggak usah ngurusin Tuhan orang. Ingat perintah Tuhanmu, lakum dinukum waliyadin. Kamu pernah baca Quran nggak? Lakum dinukum waliyadin. Udah, janganlah kamu menyembah janganlah kamu menghina sesembahan orang. Itu perintah Tuhan. Udah. Enak kan? Cuman satu ciduhan aja. Ini lagi yang bilang, lah kamu ngurusin Quran. Gak ada saya ngurusin. Saya ngingatin kamu baca Quranmu. Mana ada saya ngurusin, orang saya ngurusin ini kok room saya. Kena ciduh kan jadinya. Aku minta ciduhnya Kak Melicu. Kenapa sih orang Islam ini, emang kalian itu mau gitu terus kelakuannya? Emang gak malu apa? Halo Budi. Ya, halo. Ya, silakan Budi bertanya. Ya benar, saya malu. Saya sebagai orang Islam ya, malu dengan kelakuan banyak Muslim sekarang ini akhir-akhir ini. Dan ya ini sebenarnya tugas negara untuk kan gini ya, Agatha pasti udah tahu lah, Islam ini kan kalau dipelajari secara mendalam itu justru berbahaya. Kan ada ayatnya yang suruh memerangi dan lain sebagainya. Kayak yang ngebom itu kan pasti dia dasarnya dari ayat-ayat yang dia baca, kan mereka baca. Makanya saya berharap ini di Indonesia ini Islamnya malah Islam yang biasa aja lah, kalau perlu Islam KTP lah. Jadi membawa adab dari masing-masing daerah masing-masing. Misalnya kayak saya di Jawa itu kan menjunjung tinggi sopan santun, handap asor, menghargai orang lain. Tapi akhir-akhir ini, waduh bahaya nih, pengaruh Islam luar biasa. Makanya kadang malu, maka Agatha bilang malu enggak? Waduh saya malu sekali, karena teman saya itu beraneka ragam. Ada yang Kristen, ada yang malah nggak beragama. Saya hidup biasa aja, nggak memperdulikan saya. Saya kalau caranya kayak begini nih, waduh, saya jadi gimana? Ya itulah sebenarnya problem negara nih. Selama itu nggak dibenahin, dibiarkan terus, skat-skat yang kayak begini ya akan terus terjadi. Iya. Saya dukung Bapak gitu. Saya juga kadang-kadang juga menghimbau teman-teman Kristen juga jangan kayak gitu, jangan panas, jangan ngebales gitu, biar damai gitu. Tapi betul ya Pak ya, menjunjung tinggi nilai toleransi itu penting banget Pak di Indonesia. Oh penting. Iya, jadi kan damai, jadi bangsa Indonesia jadi maju gitu kan. Iya. Nggak lagi radikal itu kan nggak bagus. Iya, kita sama-sama menghargai lah, sama-sama menghormati. Enggak, ini akhir-akhir ini dulu tahun 90-an atau ke bawah lah, 80, 90. Itu di kampung saya waktu masih SMP itu biasa aja, gereja banyak sekali, malah di kampung-kampung, gereja banyak, bahkan keluarga saya ada yang Buddha, ada Islam tuh malah belum berkembang waktu itu, tahun 80 sekian itu. Baru di kampung saya udah mulai masuk Islam, tadinya ya biasa aja, malah nggak beragama. Kejawen lah maksudnya. Ya itu malah damai enak gitu. Tapi begitu akhir-akhir ini ya, enak lah, dulu saya merasakan sendiri waktu saya SMP, SMA. Ya kalau di Jawa Tengah itu nggak mempedulikan waktu itu ya, karena pengaruh Islam belum terlalu kental kayak sekarang, terlalu kuat. Iya, saya jalan-jalan ke kampung-kampung, oh itu gereja dari papan masih waktu itu. Aman-aman aja, masjid juga namanya bukan masjid, musola atau langgar waktu itu ya, kayak surau lah, dari papan juga. Kadang nggak jauh dari itu nanti ketemu lagi ada pura,
biasa aja gitu loh. Oh, nggak mempedulikan. Nah ini yang pengaruh Islam yang akhir-akhir ini nih, apa Habib yang suka bikin onar ini loh. Ya, semenjak Guru 212. Gembul juga mengomentari itu, betul. Iya, semenjak lihat. itu. Ya, yang waktu aksi 212 itu yang saya kena dampaknya itu di Jakarta. Saya mau meeting nggak bisa. Waduh, akhirnya proyek berantakan gara-gara kayak apa yang dituntut. Dan itu memang saya di lingkungan saya kan waktu itu mayoritas di tempat tinggal sih Kristen. Tapi masjid juga deket. Masjid itu juga banyak apa namanya yang dari lingkungan sekitar itu saya malah disorot. Waduh, nggak ikut loh 212, ngapain gua ikut, apa urusannya, mending gua kerja. Ya terus lo kenapa ikut? Ya gua sih ikut-ikutan aja. Nah ini yang rata-rata orang kan kayak gitu, gua sih ikut-ikutan aja. Nah itu yang diperalat sama orang-orang kayak Habib itu. Iya, sebenarnya Tapi yang saya syukur. yang anarkis itu dikit, Pak. Cuman yang ikutan Iya, di nih bawah. banyak. Yang ikutan ini yang gampang disulut karena mereka ya SDM rendah, kemudian pemikirannya, pemahamannya ya kurang lah. Jadi begitu ya, saya juga bersyukur kemarin waktu zaman Jokowi HTI itu dibubarkan, karena kalau mereka ini kan kental sekali kan menganggap Islam itu Pancasila nggak sesuai dengan ideologi Islam. Oh ya? Oh. Iya, karena kalau ideologi Islam mereka kan yang menggembor-gemborkan khilafah itu semua harus pakai hukum Islam. Nah itu yang berbahaya. Sempat juga itu di tempat saya, di grup saya bilang nggak boleh, jangan begitu. Ya, saya juga dapat tekanan. Tapi ya saya, negara kita itu bukan negara Islam. Jangan kamu kayak apa namanya ya, mengislamkan lah. Biarkan mereka sendiri. Justru tunjukkan kalau kamu Islam damai, ya tunjukkan dengan perilaku gitu loh. Jangan dengan yang pakai jubah, nanti ada yang apa namanya makanan non halal digerebek, ada orang berdoa digerebek. Biasa aja di tempat saya, orang mau kebaktian mau apa biasa, malah saya seneng, malah tempatnya dipakai ya kan, malah mereka juga mendoakan saya. Teman saya kan misalnya orang Kristen nih, kalau kita ketemu sudah makan apa ya, dia saling mendoakan. Saya mendoakan pakai bahasa nasional, saya nggak berdasarkan Islam sih. Ya nasional aja, dia berdasarkan Kristen. Ya gitulah, mudah-mudahan ya, maksudnya kayak peran Agatha ini kan bagusnya ya, mengedukasi orang-orang Islam yang awam ini. Jadi ayat-ayatnya diutarakan, oh ini sebenarnya ayat ini loh yang nggak bagus ini kan, memusuhi, memerangi. Nah itu. Iya, mudah-mudahan Indonesia makin pintar ya Pak ya, maksudnya Iya betul. dalam Yang jelas ya SDM yang utama. Kalau SDM-nya pintar, nggak mungkin akan bisa dibodohi. Lalu kalau misalnya benci misalnya sama orang Yahudi, orang Nasrani yang di Arab itu kan ayatnya datang dari Arab, ya lu aja yang benci, dan itu tahun berapa, ngapain ngajak-ngajak di negara orang, paham lo dibawa ke sini ikut-ikutan kita suruh benci ya kan? Iya. Nah, dan Undang-Undang Dasar 45 juga kan melindungi kebebasan orang untuk memeluk agama dan beribadah. Nah, itulah Iya betul. harusnya seperti itu juga. Iya. Saling menghormati lah, orang kita ini kan punya kebebasan dengan agamanya sendiri, mengimani agamanya gitu. Jangan dipaksa, kita udah tahu kita beda, ya udah menghargai aja. Iya betul-betul ya. Syukurlah ada Komal-Komal kayak Agatha kayak begini ya. Mudah-mudahan ya bisa mengedukasi lah. Amin, amin. Iya ya, oke, gitu Ya. aja. Saya mau makan malam ini, sehat selalu ya Agatha. Tuhan memberkati Pak Budi. Yuk sama-sama. Saya keluar ya. Ya, salam Pak. Tuh dengerin Pak Budi. Teman saya juga banyak kok Muslim, di keluarga saya aja banyak Muslim gitu. Udah, pokoknya kamu dengan agamamu. Tapi yang paling penting itu adalah itu tadi, tata krama. Betul kata Pak Budi. Tolonglah, adab itu nomor 1. Kalian mau pintar mau apapun, kalau nggak ada adab jadi gitu.